فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nah, cepat tengok bukunya, perhatian yang betul. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya, yaitu masuk ke muka surat 111. Abi sudah balik lagi? Belum lagi. Najim seorang-seorang ke sananya. Oh ya. Oh ya. Tamarin. Udhkur salasatan mimma yustahabu fi'luhu yaumal jumu'ah. Sebutkan 3 perkara yang mustahab untuk dilakukan pada hari Jumat. Pakai minyak wangi. Tak apa menurut pendapat jumhur gitu. Apalagi? Bersiwak, apalagi Ahmad? Yang mustahab. Pakai pakaian yang paling bagus. Ayo, toyib. Masih ada lagi tak, Halif? Yang mustahab apalagi misalkan? Ayo berpagi-pagi berangkat. Boleh Firdaus apa? Cici belum balik, nggak apalah, mustahab lah ya. Belum balik. Nabi sudah mengatakan apa? Wajibun ala kulli muhtalim. Hukumnya wajib untuk yang sudah balik. untuk apa? Untuk Firdaus belum balik, tak apalah, mustahab lah. Ada lagi, Abdul Fattah, apa yang mustahab di hari Jumat? Perintahnya 3, tapi kan sebenarnya banyak kan yang mustahab. Berdoa. Oh, bolehlah, tak apa. Ada lagi ya, Naufal. Hari Jumat yang mustahab apa lagi? Disebutkan doa di sini baik, ya. Ada lagi? Apa yang belum disebut dari ada berapa ini? 6. Yang belum disebut apa? Apa jawab apa? Apa tadi? Berangkat tadi sudah, berpagi-pagi sudah. Yang lain yang belum. Tak apa, kasihan yang lain gantian, bergantian. Memperbanyak sholawat, tayyib. Kemudian hal yajuzul kalamu asna al khutbah. Apakah boleh berbicara di tengah-tengah khutbah? Itu siapa yang di belakang? Solihin? Siapa? Solihin. Ketika khatib sedang khutbah? Iya, tak boleh, tayyib. Kecuali kalau apa? Makmum perlu bertanya apa ke khatibnya atau khatib bicara ke makmum, itu diperkecualikan, boleh. Tayyib. Antar makmum tak boleh. Kemudian ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, murajaah. Fadilatu yaumil jumu'ah, keutamaan hari Jumat. Baik, apa perbedaan antara fadil dengan fadilah? Fadilah itu menunjukkan apa? Mubalaghah, sangat utama. Fadil utama, fadilah yaitu yang sangat utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin, hari yang terbaik, yang sifatnya apa? Jumlah setelahnya adalah naat dari yaumin. Tala'at alaihi syams, yang mana matahari terbit pada hari itu, yaitu yaumul jumu'ah, hari Jumat. Kenapa dipanggil hari Jumat kira-kira? Ya, orang-orang berkumpul di waktu itu, perayaan, mengingat kebesaran Allah, memuji Allah dan bersyukur dan seterusnya. Padahal kalau dilihat dari namanya, hari pertama Ahad, hari kedua Isnan tapi jadi Isnain ya. Isnain, hari ketiga apa? Sulasa, hari keempat Arbi'a. Nah, memang sesuai namanya. Hari yang kelima Al-Khamis. Mestinya hari keenam apa? As-Sadis gitu kan, atau apa itu? Sudasa. Tapi kenapa namanya khusus, yaitu Jumu'ah? Karena memang dia seperti itulah yang Allah namakan. Menunjukkan memang itulah hari perayaan yang paling besar dari 7 hari itu.
baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu nanti di surga hari terbaik juga hari Jumatnya. Baik. Setiap hari Jumat orang-orang yang di dalam surga diizinkan pergi ke pasar-pasar. Untuk apa di pasar ya? Niaga apa? Baik. Disebutkan Ibnul Qayyim dari asar-asar para salaf, mereka jelas tidak perlu jual beli, tapi menikmati keindahan pasar. Di dunia aja orang suka ke pasar. Nah, di sana juga akan menikmati keindahan pasar, mendapatkan hadiah-hadiah. Kalau di dalam hadis Anas riwayat Imam Bukhari, apa itu pembahasannya? Hari Imam hadis Anas ya kalau tak salah ya, hadis Anas dan hadis Abi Hurairah itu. Maka apa? Angin dari sebelah kiri akan bertiup, kemudian mengenai pakaian dan baju mereka, pakaian dan wajah mereka sehingga semakin indah mereka. Dan juga mereka mengunjungi Allah di setiap hari Jumat. Baik. Dan seterusnya. Menunjukkan hari terbaik dan hari berkumpul di surga juga hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu pula, walaupun tidak wajib hari yang betul-betul yang itu, tapi hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat pula Adam itu dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Hari kiamat tidak terjadi kecuali juga pada hari Jumat. Kiamah. Baik. Akhrajahu Muslim. Hari kiamat nama lainnya apa selain as-sa'ah hari kiamat? Siapa aja yang ingat nama-namanya? Ya. Al-Waqi'ah yaitu yang pasti terjadi. Ada lagi namanya. Al-Ghasyiyah yaitu yang meliputi segalanya. Ada lagi tak? Ada yang ingat namanya? Apa? Al-Qari'ah yaitu yang mengetuk dengan keras. Betul. Ada lagi? Apa? Nama lain hari kiamat, hari sa'ah, apa lagi? Al-Ghasyiyah sudah. Ada lagi tak? Az-Zalzalah ya karena apa? Kegoncangan yang besar di hari itu. Ada lagi? Yaumuddin, betul, hari pembalasan, pemeriksaan dan pembalasan. Ada lagi? Ada lagi? Yaumul Hasyr, pengumpulan. Tayyib, selain taghabun yaitu saling mengalahkan dan seterusnya. Yaumul Hasyr menunjukkan memang apa? Itu hari di mana semuanya dikumpulkan. Bahkan yang dikumpulkan bukan hanya orang muslim, orang kafir juga dikumpulkan. Bukan hanya manusia, jin juga dikumpulkan. Bahkan hewan-hewan juga dikumpulkan. Para malaikat juga berbaris-baris. Memang betul-betul hari Jumat adalah hari perkumpulan. Iya, hari perkumpulan. Jadi memang sesuai namanya dia. Kemudian al-wa'idus syadid, ancaman yang keras. Sebelum kita lanjutkan, tadi nama-nama hari disesuaikan. Kemudian hari ketujuh dipanggil apa? Hari ketujuh. Hari pertama Ahad, hari ketujuh apa? Aywa Sabtu, as-sabt. Sabt artinya intito, yaitu terputus dari amalan. Karena memang orang Yahudi mereka wajib berhenti beramal, maksudnya apa? Berhenti beraktiviti duniawi pada hari itu. Nah, dipanggil Yaumus Sabt. Dia bahasa Arab atau bahasa Ibrani ya? Mungkin dua-duanya tak masalah. Kemudian ancaman yang keras untuk orang yang takhallafa an sholatil jumu'ah, tertinggal dari sholat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Selain Yaumul Hasyr apa? Hari kiamat yang maknanya sama, pengumpulan juga. Ada enggak? Bukan, kalau barzakh sih itu ya, pembatas di alam kubur itu. Yaum apa dipanggil? Sesuai namanya, Yaumul Jama', Yaumil Jama'. Memang sesuai namanya, Yaumul Jumu'ah. Hasyr pengumpulan, Jama' juga pengumpulan. Thayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun. Demi Allah, hendaknya beberapa kumpulan orang itu berhenti an wad'ihim, dari sikap mereka yang meninggalkan
Wada artinya meninggalkan. Wada'a yada'u, wada'an meninggalkan. Al-Jumu'at yaitu meninggalkan ibadah-ibadah Jumat, yaitu hendaknya mereka berhenti dari perbuatan macam itu. Au la yahtimannallahu ala qulubihim. Kemudian hendaknya mereka atau Allah benar-benar akan mengunci mati jantung-jantung mereka, ya. Meninggalkan. Meninggalkan. Summa la yakununna minal ghafilin. Kemudian benar-benar mereka termasuk dari orang-orang yang lalai. Nah, di masa lampau peraturan di Malaysia ketat, ya, bagus. Yang tidak sholat Jumat dengan tanpa udzur, kenapa ya? Ada yang ingat nggak dulu peraturan yang dulu-dulu tuh? Kalau sampai 3 kali, berapa kali, ya? Iya, apa? Potong tangan. Oh, jangan loh. Tak sampai macam tuh, tak sampai. Ada yang ingat tak? Ada yang ingat peraturan dikasih tahu para bapak-bapak akan dijemput oleh jabatan agama pakai van jenazah. Baik itu sebenarnya, tapi lama-lama sayang tidak ditegakkan peraturan itu. Padahal bagus kan untuk biar orang malu. Mumpung belum mati kamu tuh. Oh iya. Sekarang van jenazah makin banyak karena apa? Jawatan zakat mendapatkan duit banyak, tapi ya untuk beli van jenazah, tapi sayang masih banyak orang yang malas-malasan Jumat tidak didatangi van jenazah. Suara apa tadi? Oh, janganlah. Toyib. Jayid kalau ditegakkan lagi itu biar dia ada rasa malu dan sebagainya. Dijemput kemana? Ya dibawa ke masjid. Nanti orang akan tengok, siapa yang mati? Tahu-tahu hidup dia. Hidup untuk sholat Jumat. Baik, biar malu, biar tak diulang lagi macam itu. Kemudian hukmu sholatil Jumu'ah. Oh, ini tak dikasih itu ya. Kalau yang hadis pertama riwayat Muslim. Hadis yang kedua juga riwayat Muslim. Seperti yang di muka surat 104 itu. Jadi kalau ditulis ulang biar kita sama-sama mengingat. Oh iya. Hukum sholat Jumat, kalau tajibu sholatul Jumu'ah, sholat Jumat itu wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim, zakarin yang lelaki, balik yang sudah balik, akil yang berakal, mukim yaitu yang tinggal di kampungnya, tidak sedang safar. Baik. Istilah ala kulli muslim berarti orang kafir. Apakah wajib? Wajib, tapi mereka tidak dituntut dalam kehidupan sehari-hari karena mereka tidak bersyahadat. Tapi kalau nanti di hari kiamat mereka akan memikul dosa karena tidak ikut sholat Jumat. Kemudian zakar berarti yang wanita tidak wajib. Gimana yang tukar Argentina di negara sebelah tuh? Nanti tanggung jawab di hari kiamat, terkena kutukan dan berbagai masalah. Na'udzubillah. Balik berarti yang belum balik tidak sampai wajib. Tapi baik kalau mau mengumpulkan pahala walaupun belum balik. Akil yaitu berakal, berarti yang belum berakal tidak wajib, ya. Kalau apa? Yang keras anak tak. Kalau sholat, kalau tak sholat siapa maksudnya? Yang mana? Orangnya tak sholat langsung sehari-hari, ya dia kafir. Tapi harus dikasih tahu dulu ini kekufuran. Karena memang sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir, tapi diingatkan ini kafir. Cuma kalau dia datang hari Jumat untuk sholat, kata para ulama menunjukkan ini taubatnya dia, karena nanti ada syahadat dalam sholat itu. Nah, dia bersyahadat berarti Islam lagi. Nah, suruh nanti asar sholat, kalau tak ya amalan 1 hari gugur nanti kalau tidak sholat. Kenapa tak sholat? Padahal Allah yang kasih nikmat dia terus menerus, ya. Itu barangnya yang ke depan kan? Hubito amaluh. Wallahualam, dohirnya adalah amal yang telah dia capai, yang telah dia dapatkan. Sudah ditabung, tahu-tahu hancur karena dia tak sholat asar. Baik.
Kemudian mukim, berarti yang musafir tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kalau ikut sholat Jumat, maka mendapatkan pahala ibadah Jumat yang banyak sekali itu, dan tidak wajib sholat duhur. Kalau tidak ikut sholat Jumat berarti wajib mengerjakan sholat duhurnya. Kemudian syurutu sihhati sholatil Jumu'ah, syarat sahnya sholat Jumat. Yustaratu li sihhati sholatil Jumu'ah arba'atu syurut, ada 4 syarat. Perhatikan. Yang pertama, antusalla fi waqtiha, dilakukan pada waktunya. Wa waqtuha huwa waktu sholati zuhur, waktunya adalah waktu sholat duhur. Mungkin waktu khotibnya berkhutbah belum duhur, tak apa-apa, istilahnya tidak sampai menjadi sebab batal. Tapi yang penting ketika iqamat itu sudah masuk waktu duhur, iqamat sholat Jumatnya. Ini yang betul, yang ini pendapat jumhur. Walaupun ada yang berpendapat khusus untuk Jumat sebelum masuk waktu pun tidak mengapa, tapi jelas pendapat jumhur yang kuat, dalilnya lebih kuat. Min zawali syams, sejak matahari tergelincir ke arah baratnya itu. Ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlah, sehingga jadilah bayang-bayang segala sesuatu itu semisal dengannya, semisal dengan sesuatunya tadi. Ada yang ingat tak siapa yang sengaja mengakhirkan sholat Jumat? Dulu di zaman Bani Umayyah tuh ya. Iya, Hajat bin Yusuf Hajat bin Yusuf. Hajat bin Yusuf di zaman pemerintahan siapa? Ingat Pak? Siapa rajanya waktu itu? Bukan, dia panglimanya. Cuma khalifahnya. Hajat bin Yusuf orang Saqafi, rajanya jelas orang Quraisy. Dari Bani Umayyah, mereka Quraisy, Bani Umayyah. Siapa ya ingat? Abdul Malik Abdul Malik bin Marwan. Kemudian yang kedua, antakuna fi jamaah, hendaknya yaitu berada di dalam jamaah, bukan hanya satu orang sama sekali ya. Siapa? Negara Islam. Waktu itu hanya satu negara Islam, negara yang menguasai mendominasi dunia istilahnya ya. Romawi dan Persia sudah sangat, Persia runtuh, Romawi sudah sangat surut kekuasaannya. Nah, Islam meliputi wilayah yang sangat jauh. Baik. Wa aqallul jamaah isnan, minimalnya jamaah itu adalah 2. Baik. Kemudian yang ketiga, ayyakunal musallun, orang-orang yang sholat itu mustautinin, mereka bertempat tinggal bimasakina daimah, di tempat tinggal yang kekal, yaitu yang menetap, bukan yang jenis nomaden yang berpindah-pindah seperti orang-orang istilahnya Badui yang nomad. Kalau di Yaman di daerah jauh, mereka masih banyak yang suka pindah-pindah. Rumahnya adalah kemah yang tebal besar, tapi pindahnya bukan sekedar pakai unta, mereka pakai Hilux, mereka suka pakai Hilux, Toyota Hilux. Mereka kaya. Kenapa? Karena mereka punya kambing beribu-ribu, sementara banyak daerah yang kering, sehingga mereka mencari airnya ada di mana, hujan itu sekarang di mana. Mereka pergi ke daerah yang banyak hujan, pindah-pindah, lihat tempat yang ada rumput-rumput dan sebagainya. Mereka suka pindah-pindah, ya, tidak menetap. Kemudian fa'inkanu min ahlil bawadi, jika mereka termasuk dari orang bawadi, yaitu pedalaman. Bawadi dari badiyah, badiyah adalah yang jauh dari perkotaan, dipanggil badiyah. Ka ashabil khiyam, seperti para pemilik kemah-kemah itu, kemahnya besar, boleh untuk berpuluh-puluh orang, besar dan kuat, bukan jenis kemah masa lampau ya, kemah sekarang sudah bagus-bagus. Alladzina la yastautinuna makanan sabita, yang mana mereka tidak menempati, yastautinun, tidak menempati tempat yang pasti. Fala jum'ata alaihim, mereka tidak wajib Jumat, tapi kalau membuat sah atau tidak sah, sah. Nah, dulu teman anak si Anwar Arwani orang IBI sering berkhutbah ke sana. Demikian pula siapa dulu yang tua-tua itu ya, Abu Ja'far Hudaidi, sehingga mereka balik bawa cerita banyak, cerita namanya
Badui cerita lucu-lucu di sana. Cuma sebelum tidur wajib apa? Periksa yang di balik kasurnya, balik tilam. Kadang ada kalajengking besar, ada ular besar. Namanya daerah macam itu. Jadi harus sering periksa-periksa. Baik. Yang keempat, ayahtubal imamu qabla shalah. Imamnya berkhutbah sebelum sholat. Baik. Apakah khutbahnya wajib? Innal hamdalillah, tak wajib, itu mustahab. Apakah wajib membahas apa-apa panjang-panjang? Tidak wajib. Yang penting ada at-tahmid, ada tahlil, ada sholawat, dan ada apa? Pembicaraan mungkin bertakwa atau apa, itu sudah cukup. Dan itu pendapat jumhur. Kalau pendapat Abu Hanifah cukup memuji Allah, alhamdulillah, sah. Jadi kata sebagian ulama, menurut pendapat mereka, kita berdiri, alhamdulillah, subhanallah, dah boleh turun. Lalu untuk apa khutbah? Ya, memang ada pendapat lain-lain. Ya. Tahlil apa? Asyhadu alla ilaha illallah misalkan. Kalimat macam itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.